Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak, Ibu dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaupun kita mau menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpah kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena begitu banyaknya, begitu luar biasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus kucurkan kepada kita. Dan terus Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua. Dan termasuk di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang ini adalah merupakan nikmat yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbarokah ini masih memberikan kita taufik. Kita masih diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Dan ini adalah merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Yang ini adalah merupakan tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam sabdanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan agama. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bimbing orang tersebut untuk mempelajari dinullah, mempelajari agama Islam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kita menjadi tingkatan ihsan. Kita belajar tentang nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami, dan kita belajar tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha melihat. Yang dimana dengan melihat dan mendengarnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, menjadikan seseorang itu naik tingkatan harusnya di dalam tingkatan Islam yang ada pada dirinya. Yang awalnya seseorang itu beragama dengan hanya tingkatan Islam, mengerjakan amalan-amalan yang zahir, atau mungkin seseorang itu tingkatannya sampai tingkatan iman. Dengan seseorang itu punya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan amalan-amalan zahir di dalam dirinya. Maka dengan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami, Al-Basir, seseorang itu akan naik tingkatan menjadi tingkatan ihsan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan di dalam sebuah hadisnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan. Maratib di dalam agama kita, yaitu tingkatan-tingkatan yang ada di dalam agama kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tingkatan yang paling tinggi yang ada di dalam Islam yaitu tingkatan ihsan. Yang sepantasnya bagi kita untuk terus-menerus kita mengupgrade diri kita dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan agar kita menjadi seseorang yang mempunyai tingkatan ihsan, yaitu hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita melihat bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana indahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan tingkatan ihsan. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau seandainya kita nggak mampu untuk sampai tingkatan yang pertama tadi, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita. Allah Subhanahu wa taala melihat kita dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyempurnakan pembahasan agar kita capai darajatul ihsan ini. Beliau mendatangkan nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Kemudian beliau tutup dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latiful Khabir. 3 nama ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut. Yang maknanya hampir mirip-mirip. Yang makna dari nama Allah Subhanahu wa taala ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengilmui. Dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya. Apa yang ada di alam semesta ini, apa yang ada di alam dunia ini, baik yang di atas maupun yang di bawah, semua berada di bawah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk kita mempelajari tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Al-Latif, Al-Khabir. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha Al-Latif. Yang ilmunya Allah Subhanahu wa taala begitu lembutnya sampai sesuatu yang paling tersembunyi saja Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Begitu pula nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala ketika memberi nama dirinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim ini, dan ini adalah merupakan nama Allah Al-Alim yang Allah Subhanahu wa taala punya sifat ilm. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dzu ilmin alim. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat zat yang maha mengetahui.
Yang sifatnya Allah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yusbaqu bil jahl. Sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini tidak didahului dari sesuatu yang bodoh. Dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala sudah berilmu. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan kita, berbeda dengan para malaikat. Kita semua makhluk Allah Subhanahu wa taala punya ilmu karena kita belajar. Kita punya ilmu dari yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu atuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita semua dari rahim ibu-ibu kita itu kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita nggak tahu mana yang bermanfaat buat kita, mana yang memudaratkan kita. Kita nggak tahu nama ini dan nama ini. Kecuali apa? Kecuali kita kemudian setelah itu belajar. Begitu pula para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat dan disuruh untuk menyebutkan nama-nama, maka mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu yang dikatakan oleh para malaikat. Para malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak punya ilmu. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Ilmu pada makhluk, baik itu manusia maupun para malaikat, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini, semua ketika mereka berilmu yusbaqu bil jahl. Semua didahului dari yang tidak tahu. Berbeda dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha Latif dan Maha Khabir. Akan tetapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala la yusbaqu bil jahl, tidak pernah didahului dari ketidaktahuan. Dari awal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Tidak pernah ada awalnya. Allah Subhanahu wa taala sudah dari awalnya sejak zaman azali itu Allah Subhanahu wa taala sudah maha mengetahuinya. Dan menunjukkan tentang kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dari ketidaktahuan, berbeda dengan makhluk. Makhluk mengetahui tapi apa? Didahului dari ketidaktahuan. Kemudian di tengah-tengah, kalau Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah Allah Subhanahu wa taala itu lupa. Berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk sekarang diajari, besok lupa. Ya kan? Kalau makhluk kemarin belajar, sekarang sudah nggak ingat. Kalau makhluk kemarin belajar, kemarin tidak paham, sekarang lupa. Itu makhluk, lemah ilmunya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa alaihi salam mengatakan qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Ketika Nabi Musa alaihi salam ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala ilmuha inda rabbi. Ilmunya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah catatkan di Lauhil Mahfuz. Kata Nabi Musa alaihi salam, la yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku itu enggak pernah keliru dan Rabbku itu enggak pernah lupa. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maha ilmunya Allah Subhanahu wa taala begitu sempurna. Enggak pernah lupa. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala lupa. Rusak Pak alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala lupa enggak ngasih rizki kepada si fulan. Allah Subhanahu wa taala lupa enggak menghidupkan si fulan atau mematikan si fulan. Allah Subhanahu wa taala seumpamanya dia lupa untuk apa? Untuk menerbitkan matahari dari timur. Ya rusak. Oleh karena itu enggak cocok bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang nakis, sifat yang kurang. Oleh karena itu
sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala begitu sempurna. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Alim dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ilmu dan sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah didahului yang namanya ketidaktahuan dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah lupa. Ini sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali, Pak. Sampai disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Alim itu kurang lebih sekitar 157 tempat di dalam Al-Qur'an. 157 tempat Allah Subhanahu wa taala mengenalkan bahwasanya diri Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha alim. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam banyak ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, senantiasa menciptakan apa-apa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala maha alim. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, Subhanahu wa taala maha mampu untuk menciptakan itu semua. Coba kita lihat makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam semesta ini. Binatang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang begitu banyak, Bapak Ibu. Di lautan, jumlah ikan dengan berbagai macam bentuk-bentuknya, dengan berbagai macam warna-warnanya, dengan berbanyaknya ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Subhanallah. Mungkin kita kalau kita mau mengenal nama-nama ikan paling berapa nama yang kita kenal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala maha ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam lautan itu Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Begitu pula yang ada di dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Cacing yang masuk yang ada di dalam bumi, ya, serangga yang terbang, lalat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, nyamuk yang begitu kecil yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Binatang-binatang yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Begitu pula apa? Begitu pula tumbuh-tumbuhan. Ini semua Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Kalau kita betul-betul tahu tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am yang ini menunjukkan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib, kunci-kunci keghaiban itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illahu. Yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Allah Maha mengetahui. Semua yang ada di daratan, baik itu di daratan, di gunung, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Dan apa yang ada di dalam lautan, Allah Subhanahu wa taala pun mengetahuinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan apa yang jatuh Bapak Ibu dari daun. Daun jatuh, wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidaklah dari sebuah daun itu jatuh kecuali apa? Illa ya'lamuha, kecuali Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Coba di alam dunia ini Bapak Ibu. Daun jatuh saja Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, kata Allah. Tidak ada sebuah biji yang ada di dalam kegelapan bumi. Begitu pula biji-bijian yang dia sudah kering. Kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmunya
dan Allah Subhanahu wa taala telah catat di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian dan coba kita berpikir. Apa sih Pak hubungan ilmunya Allah itu dengan daun jatuh, Bapak? Kira-kira apa sih, Pak? Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan daun jatuh dan dikaitkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Saya tanya, daun jatuh ada kaitannya dengan hidayah nggak, Pak? Daun jatuh, Bu. Daun jatuh. Sampean sapu. Ibu-ibu sapu, buang masukkan sampah. Ada kaitannya sama hidayah nggak? Ada kaitannya sama hidayah, Bapak Ibu? Ada kaitannya dengan masuk surga sama masuk neraka nggak daun jatuh? Nggak ada kaitannya, Bapak Ibu. Nggak ada, daun jatuh itu nggak ada kaitannya dengan masuk surga sama masuk neraka. Tetapi di situ Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan surga dan neraka saja, itu ada kaitannya dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan hati jenengan Bapak Ibu? Bagaimana dengan berbolak yang itu ada kaitannya dengan keselamatan dan keterpurukan? Yang itu ada kaitannya dengan hidayah dan kesesatan. Kalau dengan yang jatuh saja di atas muka bumi, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Bagaimana dengan sesuatu yang itu kaitannya dengan kebaikan dan keburukan? Bagaimana itu berkaitan dengan surga dan neraka? Bagaimana itu berkaitan dengan keselamatan dan kesengsaraan? Itu jauh lebih Allah Subhanahu wa taala mengilmui. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Allah itu mantengin hati kita, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala itu terus mengilmui hati kita. Hati kita geser, pertolongan Allah Subhanahu wa taala geser. Hati kita baik, pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Hati kita istiqomah, taufik Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Setiap detiknya, setiap waktunya, hati kita nggak pernah lepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang itu jangan pernah merasa aman. Seseorang itu jangan pernah merasa aman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengilmui. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam banyak ayatnya sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ilmunya Allah, yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, wa huwal alim. Allah mengetahui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan itu yang dikatakan oleh beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di dalam kitab Fiqhul Asma'il Husna. Kata beliau apa? Makna tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, kata beliau, alladzi ahata ilmuhu bidzawahiri wal batin. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi terhadap sesuatu yang zahir dan terhadap sesuatu yang batin. Terhadap sesuatu yang kita sembunyikan. Wal israri wal i'lan, apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang muncul dari diri kita, Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahuinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ibrahim, apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan Engkau mengetahui apa yang kami tunjukkan di dalam zahir kita.
Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Enggak ada sesuatu yang tersembunyi di alam semesta ini, baik itu di langit maupun di buminya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya betul-betul zahir. Semuanya betul-betul nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tersembunyi. Bapak Ibu sekalian mau menyimpan sesuatu di dalam hatinya, baik itu iri, baik itu hasad, baik itu dengki, baik itu dendam, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Meskipun apa? Meskipun kita di depan orang, kita bermuka baik. Oh iya, tapi dalam hati semuanya buruk. Terkadang muka kita menampakkan bahwasanya kita baik-baik saja, tapi di dalam hati kita ada kedengkian, ada hasad, ada iri, ada dendam, ada macam-macam. Allah Subhanahu wa taala alamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Apa yang kita tampakkan, jelas Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Karena di alam semesta ini tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri kita ada kemunafikan, ada keimanan, ada yakin, ada kejujuran, itu semua ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan terus dipantau sama Allah Subhanahu wa taala hati kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Thaha, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mau menjaharkan perkataan kalian, kata Allah. Kalau seandainya kita ucapkan perkataan kita ini dengan apa? Dengan keras, maka apa? Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui sesuatu yang sir dan mengetahui sesuatu yang akhfa. Bapak Ibu, saya pengen tanya. Apa perbedaan sir sama akhfa, Bapak Ibu? Dalam surat Thaha. Kalau nggak salah ayat ke-6. Kalau secara bahasa Indonesia sama artinya, sama-sama tersembunyi. Sir, tersembunyi, akhfa juga tersembunyi. Tapi ternyata beda artinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sir itu adalah sesuatu yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Sesuatu yang kita sembunyikan di dalam hati kita, itu namanya sir. Kalau kita menyembunyikan, kita lagi pengen ini, lagi iri, lagi hasad, lagi cinta, lagi jujur, lagi yakin, lagi tawakal, lagi roja, mengharap sama Allah, itu sir namanya. Tapi akhfa, maknanya lebih dalam dari itu. Apa akhfa? Sesuatu yang belum muncul di dalam hati kita, dan nanti akan muncul. Kita sendiri saja mungkin nggak tahu kalau itu akan muncul. Kita sendiri mungkin belum tentu tahu kalau itu akan muncul. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya apa? Akhfa, yaitu sesuatu yang akan muncul di dalam hati kita, tapi belum muncul. Itu saja Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Subhanallah. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, makna dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahata ilmuhu bidzawahir. Yang ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi sesuatu yang zahir, meliputi sesuatu yang batin, meliputi sesuatu yang disembunyikan, meliputi sesuatu yang ditampakkan. Bahkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala wabil ilmil alawi wasufla. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di atas dan mengetahui apa yang ada di bawah. Yang di atas di mana? Di langit, Bapak Ibu. Apa yang ada di, kalau kita mau mengetahuinya kan paling kita pakai apa? Pakai apa namanya itu, Pak? Teleskop kan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang begitu luar biasa. Dan apa yang ada di dalam bumi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala tahu binatang-binatang yang ada di dalam bumi bagaimana keadaan mereka. Oh, Allah yang ngasih rizki. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rizki kepada mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kaitkan
rizki seseorang itu dengan apa? Dengan maha latifnya Allah. Apa kata Allah? Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha. Kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah maha latif kepada hamba-hambanya. Yang Allah memberikan rizki kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maha latifnya Allah, maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala terhadap maski. Allah maha mengetahui terhadap hambanya. Makanya dikaitkan dengan ilmunya Allah. Coba kalau ada satu makhluk yang Allah nggak tahu tentang dia. Terus Allah kelewat dari memberikan rizki kepada orang tersebut. Yo, nggak jadi. Kan seperti itu. Makanya sempurna betul ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sempurna betul maha latifnya Allah Subhanahu wa taala, sempurna betul maha khabirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah maha ilmu bidzawahir wal bawatin wal israr wal i'lan. Yang di atas, yang di bumi, Allah Subhanahu wa taala juga mengetahuinya. Begitu pula apa? Bil madi wal hadir wal mustakbal. Allah mengetahui sesuatu yang sudah terjadi lama, yang sekarang dan yang akan datang. Itu Allah ilmunya Allah maha mengetahui, Bapak Ibu. Buktinya apa? Kita dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala cerita-cerita orang terdahulu sejak penciptaan Nabi Adam, dikasih tahu sama Allah, Nabi Adam diturunkan ke bumi, cerita Nabi Nuh sampai hingga akhirnya Nabi Muhammad, hingga akhirnya sampai zaman kita sekarang. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lepas dari yang namanya makhluk. Begitu pula yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana akhir zaman, ya kan? Bagaimana nanti pada hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Bagaimana Allah menceritakan nanti pada hari kiamat. Belum terjadi. Tapi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah Allah tunjukkan kepada kita. Begitu pula orang-orang nanti ketika di hari kiamat. Dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ada yang ashabul yamin, ada yang ashabul shimal. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam surat Al-Waqiah. Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sampai terhadap hal tersebut. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala yakhfa 'alaihi syai'um minal asya'," kata beliau. Kata Syekh Abdul Razak, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui ilmunya Allah. Makanya ilmunya Allah itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ilmuhu itu makana wa ma lam yakun. Ya kan? Ilmunya Allah itu meliputi sesuatu yang sudah terjadi. Wa ma lam yakun, yang belum terjadi. Terus kata para ulama, makana walam yakun. Terus ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi sesuatu laukana yakun kaifa yakun. Bagaimana seandainya itu sesuatu terjadi, padahal itu nggak mungkin terjadi. Contohnya apa Bapak Ibu? Allah mengetahui sesuatu yang seandainya itu terjadi, tapi apa? Tapi nggak mungkin terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, kata Allah, walau ruddu la'adu limanuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang nanti pada hari kiamat mereka minta balik ke dunia, ini mungkin terjadi apa enggak Bapak Ibu? Enggak mungkin, mustahil. Enggak mungkin orang itu akan balik ke dunia kalau sudah masuk ke negeri akhirat. Mereka minta, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarok. Ya Allah, kembalikan kami di dunia supaya kami bisa melakukan amal-amal soleh yang kami tinggalkan. Apa kata Allah? Qala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma perkataanmu saja. Balikkan kamu ke dunia, walau ruddu la'adu, kata Allah. Kalau seandainya kami kembalikan kamu ke dunia, dan itu sesuatu yang mustahil, nggak mungkin. Tapi apa? Kalau seandainya kami balikkan kalian ke dunia, la'adu limanu. Kalian pun akan melakukan sesuatu yang sama. Meskipun kalian sekarang minta balik ke dunia, dan itu mustahil, tapi kalau dibalikkan, Allah tahu kejadiannya nanti seperti apa. Akan balik seperti awal. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau mengatakan, alima makana wa ma sayabtala la fasadata. Rusak. Bumi, langit, ini semuanya akan menjadi sesuatu yang rusak. Padahal nggak mungkin terjadi. Tapi kalau itu terjadi, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui hal tersebut. Maka beliau mengatakan, ahata bikulli syai'in ilma,
ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, wa ahsa kulla syai'in adada, dan semua berada di dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah Bapak Ibu, ilmunya Allah, ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, itu Allah tahu. Apa yang masuk ke dalam bumi Bapak Ibu? Hah? Apa yang masuk ke dalam bumi? Air hujan masuk ke dalam bumi, ya kan? Kemudian apa? Bibit-bibit masuk ke dalam bumi, ya kan? Setelah dipacul, ya kan? Kemudian dimasukkan ke dalam bumi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagaimana bibit tersebut di dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi Allah Maha mengetahuinya. Ya kan? Tambang-tambang yang dikeluarkan dari dalam bumi Allah Maha mengetahuinya. Kemudian wama yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit, dari rahmatnya Allah, dari para malaikatnya, dari air hujannya. Ini semua yang turun dari langit, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Wama ya'ruju ilaiha, dan apa yang naik ke atas langit, amal-amalan seseorang, itu pula Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kalau kita tahu bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa seperti ini, harusnya apa? Ya harusnya kita muraqabah. Harusnya kita terus merasa diawasi. Harusnya kita terus merasa berusaha untuk mencapai darajatul ihsan. Kita itu tahu tentang nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami, Maha mendengar. Awas, lisan kita dijaga. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Al-Basir, melihat, laku kita jaga. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, hati kita jaga. Semua yang ada pada diri kita ini harus kita jaga. Kenapa? Karena semua berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mata yang dia berkhianat dan apa yang disimpan di dalam hati seseorang, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, kata Allah. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang disimpan di dalam hati seseorang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lupa kalau Allah itu Maha mengetahui. Makanya kalau nyindir orang biasanya gimana? Matanya sambil kedap-kedap gitu. Kadang kalau pengen nyindir orang sambil kepalanya digoyang-goyang. Lupa kalau Allah Subhanahu wa taala Maha apa? Maha mengilmui. Oh, terkadang kita gibahin orang aja, kita gibahin orang, gitu. Gibahin orang, gibah itu nggak harus pakai mulut kok. Kadang kita gibahin orang satu dengan yang lainnya, ngomongin orang lain sambil kedipan mata sama temennya. Ya nggak? Kita nggak suka sama orang sambil kedap-kedip gitu. Matanya dikedap-kedipin. Ini semua ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui mata yang curang, itu Allah tahu, Bapak Ibu. Mata yang curang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kenapa? Kok Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan mata yang curang? Karena kita sering juga curang pakai mata kita. Gitu. Kadang ngelirik sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pakai apa? Pakai mata. Ngeliriknya apa? Sesuatu yang jelas-jelas haram tapi kadang kita ngelirik dengan mata kita. Begitu pula apa yang ada kita sembunyikan di dalam hati kita, was-was yang ada di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahuinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Dan kami tahu, kata Allah, ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang jiwanya itu terus memberikan was-was dengannya. Jadi kalau manusia pengen kebaikan, Allah Maha tahu. Manusia hatinya lagi gak baik, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Manusia hatinya lagi dia pengen berkhianat, Allah Maha mengetahuinya. Manusia hatinya lagi pengen jujur, ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bapak Ibu coba perhatikan. Saya ngajak Bapak Ibu untuk tadabbur. Perhatikan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di akhir surat Al-Insan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Insan, Bapak Ibu? Hah? Ada yang hafal? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Apa? Innallaha kana aliman hakima. Kemudian ditutup sama apa? Sama Allah apa? Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Coba perhatikan Bapak Ibu ayat tersebut. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat tersebut itu luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam 2 ayat terakhir dalam surat Al-Insan tersebut, tidaklah kalian berbuat wa ma tasyauna, tidaklah kalian berkehendak illa ayyasha Allah, kecuali kehendakmu itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup dengan firman Allah, "Innallaha kana aliman hakima." Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha alim. Dan Allah adalah zat yang maha hakim, maha bijaksana. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala firmankan apa? Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan ke dalam rahmat Allah siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima, dan orang-orang yang zalim itu akan dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala azab yang sangat pedih. Ustaz, kaitannya apa Ustaz? Kaitannya sangat erat dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di 2 ayat tersebut, kita ini punya kehendak. Tapi kehendaknya kita itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tutup dengan apa? Innallaha kana aliman hakima. Allah itu mantau hati kita terus Bapak Ibu. Kalau hati kita baik, ya kan? Hati kita benar, hati kita jujur, hati kita munib, selalu kembali kepada Allah. Hati kita tawakalnya benar, cintanya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah akan masukkan kita ke dalam rahmatnya Allah. Terus kita dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Kehendak kita terus akan dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan kebaikan dan terus kita mendapatkan kebaikan tersebut. Tetapi ketika hati kita nggak baik, hati kita nggak benar, nggak jujur sama Allah, cintanya kita justru malah lebih cinta kepada yang lainnya. Takutnya kita justru malah lebih takut kepada yang selain Allah. Dan itu terus dipantau sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Orang-orang yang zalim, yang hatinya tidak benar, setelah dipantau sama Allah dengan kebijaksanaan Allah, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang nggak pernah ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dia dipertemukan dengan kebaikan, nggak ditolong, nggak dilakukan. Sama majelis taklim. Tapi nggak mau duduk di majelis taklim. Kenapa? Hatinya nggak benar, nggak ditolong sama Allah. Ketemu sama waktu sholat. Dia nggak sholat. Kenapa? Nggak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ketemu sama kebaikan yang begitu banyak. Tapi apa? Tidak pernah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak pernah mendapatkan pertolongan Bapak Ibu? Karena nggak pernah memantaskan diri untuk ditolong sama Allah. Makanya kehidupan kita itu di dalam perjalanan ini, kita itu hanya memantaskan diri ditolong atau nggak ditolong. Kalau kita pantas, hati kita dilihat sama Allah. Oh pantas ini si fulan untuk ditolong. Pantas si fulan ini untuk mendapatkan taufik. Pantas si fulan ini untuk mendapatkan kebaikan. Ya terus akan ditolong sama Allah. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Dan itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas ilmunya Allah dan dibangun di atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu 2 ayat di akhir surat Al-Insan itu pengaruhnya luar biasa sebenarnya kalau kita mau mentadabburi dan kita mau memahami dan kita mau memasukkan data tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmati wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Subhanallah. Maka dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Data tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak
yang Allah Subhanahu wa taala ulang sampai 157 kali sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus punya pengenalan yang kuat terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lalai. Kita subhanallah terkadang lupa dengan maha melihatnya Allah, maha mendengarnya Allah, maha ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kadang maaf Bapak Ibu, pernah nggak kita ketika hati kita mau kita gerakkan, mau sholat lah, mau duduk di majelis ilmu seperti ini. Pernah nggak kita datangkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Allah Maha mengetahui hati saya. Saya jujur nggak ya di dalam saya duduk di majelis ilmu seperti ini? Kalau kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala dari awal sudah mau jalan untuk ke majelis ilmu saja, itu nama alimnya Allah itu sudah muncul. Oh, Allah sudah maha mengetahui dengan apa yang saya akan kerjakan. Oh, saya harus ikhlas, saya harus jujur. Dalam perjalanan ilmu ini, saya pengen mendapatkan ilmu, saya pengen kenal sama Allah, saya pengen ini. Ini orang yang kenal dengan nama alimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap dia mau melakukan semua perbuatan, nama Allah muncul, nama Allah muncul, nama Allah muncul. Dia mau ngomong, ingat nama Allah Subhanahu wa taala Sami. Oh, Allah punya nama Sami. Oh, saya harus ngomong yang baik-baik. Ketika dia mau berbuat, dia apa? Ingat nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Allah Maha mengetahui. Subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu betul-betul datanya banyak tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, di dalam kehidupan sehari-hari, dia akan banyak bertemu dengan apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia akan tumbuh cinta, di situ dia akan tumbuh takut, dan di situ pengharapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala akan muncul. Tapi sayangnya apa? Sayangnya kita ini belajar, ya kan? Belajar tentang nama Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Jarang kita praktekkan di dalam kehidupan nyata. Seakan-akan belajar asma wa sifat ini cuma gaya apa? Cuma gaya, oh yang penting saya sudah belajar nama dan sifat Allah. Tapi nggak pernah dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Nggak akan bakal ketemu indahnya Allah. Kita nggak akan besar cinta kita kepada Allah kalau kita nggak praktekkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini dalam kehidupan kita. Makanya ketika orang belajar asma dan sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, belajarnya itu cuma kayak bantah-bantahan. Betapa banyak orang belajar nama dan sifat Allah itu cuma kayak bantah-bantahan. Yang Asy'ariyah, yang Maturidiyah, yang Jahmiyah, yang Mu'tazilah, banyak. Saya bilang orang-orang yang mereka belajarnya cuma hanya untuk bantah-bantahan, tidak akan pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang belajar, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, masukkan ke dalam hatinya, praktekkan di dalam kehidupan nyata, mau melakukan ini ketemu sama nama ini, mau melakukan ini ketemu sama nama Allah yang ini, mau melakukan sesuatu kerjaan ketemu sama nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya seseorang itu bisa jatuh cinta sama Allah, jatuh cinta besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu kenapa kok bisa jatuh cintanya itu hebat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya karena makrifat, pengenalan kepada nama Allah, pengenalan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar. Maka dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Semua ada di bawah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan juga di akhir surat Luqman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan ini ilmu yang khusus dimiliki sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha indahu ilmus saah." Allah di sisinya itu ada ilmu tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat? Ya nggak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Rasulullah loh, Pak, Bu. Ditanya sama malaikat Jibril, "Mata saah?" Apa kata Nabi Muhammad? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya daripada yang penanya. Kata Nabi Muhammad, kamu sama saya sama-sama nggak tahu. Karena yang tahu apa? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya ngasih apa?
tanda-tanda hari kiamat. Makanya malaikat Jibril ketika tanya tentang hari kiamat, nggak tahu kata Nabi Muhammad. Tapi ada tanda-tandanya. Apa? Antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya banyak orang apa namanya? Enggak berbakti kepada orang tua. Antalidal amatu rabbataha. Banyak mereka yang kurang ajar kepada orang tuanya. Ini ciri-ciri hari kiamat. Kemudian ciri-ciri yang lain apa? Pengembala-pengembala kambing yang mereka dulu tidak pakai sandal, mereka berlomba-lomba untuk bangun bangunan yang mencakar langit. Ini ciri-ciri hari kiamat. Sudah Bapak lihat? Ibu lihat? Ya sudah lihat kok Pak, Bu. Saya kemarin ke Dubai. Ya kan? Saya kemarin ke Dubai, subhanallah. Sekarang lagi mau bangun bangunan yang jauh lebih tinggi dari Burj Khalifah. Kenapa? Karena di Jeddah lagi bangun yang lebih tinggi dari Burj Khalifah. Nggak terima. Mau lebih tinggi lagi dari apa yang ada di Jeddah. Terus berlomba-lomba untuk apa? Membangun sebuah bangunan yang jauh lebih tinggi. Terlihat tampak begitu jelas bagaimana sedekah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dulunya pengembala kambing, pengembala onta, yang nggak pakai sandal, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yatatawaluna fil bunyan. Berlomba-lomba untuk apa? Tinggi-tinggian bangunan. Dan ini semua adalah merupakan apa? Ciri-ciri hari kiamat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah kabarkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha indahu ilmu sa'ah." Allah itu mengetahui kapan hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan turun hujan. Itu hanya khusus Allah yang mengetahuinya. Kemudian apa? Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang wanita. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Dan kalian enggak mengetahui apa yang kalian kerjakan besok. Ada yang bisa mengetahui yang kita kerjakan besok? Enggak ada yang tahu, Pak. Nanti asar aja kita enggak tahu apa yang mau kita kerjakan. Rencana, Ustaz. Iya rencana, tapi kan belum pasti, ya kan? Kadang kita rencana ini tiba-tiba ajal menjemput, ya kan? Kadang kita punya rencana ngaji, tapi ternyata ada kesibukan lain. Kita nggak ada yang tahu. Kita hanya bisa merencanakan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamud, dan kita nggak tahu di mana kita akan meninggal. Innallaha alimun khabir. Maka dari sini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, yang meliputi segala sesuatu. Kata beliau Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, orang kalau walil imani bihadal ismil azim atharun mubarakatun. Orang kalau beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim ini, maka dia akan punya athar yang begitu berkah, yang begitu besar pada seorang hamba. Kenapa? Orang kalau dia kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Alim ini, paling enggak apa? Muncul rasa khauf, rasa takut, Pak. Makanya disebutkan bahwasanya apa? Baru zajirin. Sesuatu yang paling bisa nyetop dan memberhentikan kita untuk bermaksiat kepada Allah, pengenalan kita tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini, Bapak Ibu. Ini akbaru zajirin. Orang kalau dia betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau betul-betul kenal bahwasanya Allah Maha mengetahui, dia akan apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarah Kalimatul Ikhlas. Ketika ada seorang laki-laki, akraha rajulun imra'atan ala nafsiha. Ketika ada seorang laki-laki, dia memaksa wanita untuk berbuat sesuatu yang fahish, sesuatu yang keji. Kemudian apa? Memerintahkan kepada wanita tersebut untuk menutup pintu. Kemudian dikatakan kepada wanita tersebut, hal baqiya babun lam yughlaq. Apakah ada satu pintu yang tidak dikunci? Maka seorang wanita tersebut mengatakan, qalat na'am. Iya. Apa itu? Al-babul ladzi bainana wa bainallah. Pintu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka apa? Orang yang seperti ini dia kenal dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus merasa dipantau, terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan ilmunya Allah, kita menjadikan pandangan Allah, kita menjadikan pendengaran Allah, itu adalah merupakan serendah-rendahnya pandangan, serendah-rendahnya ilmu, serendah-rendahnya pendengaran. Jujur saja sama diri kita Bapak Ibu. Kita tidak mau aib kita itu kelihatan sama orang. Subhanallah, kalau di depan orang kita itu, Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Kita di depan orang baik, menambahkan kalau diri kita adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang ini, sendirian. Subhanallah. Kadang kita itu lupa kalau Allah itu maha melihat kita. Di pandangan orang kita berusaha untuk apa? Kita besarkan pandangan orang. Gitu kan? Terkadang Bapak Ibu, maaf nih. Suami istri tengkar saja. Suami istri tengkar saja. Iya kan? Habis itu apa? Jangan rame-rame. Kenapa? Malu sama tetangga. Iya kan? Katanya apa? Malu sama tetangga. Kenapa? Kalau ketahuan tengkar kan gak enak. Tapi dia nggak malu sama Allah Subhanahu wa taala ketika seorang istri mengangkat suara di depan suami. Tapi seorang suami nggak malu sama Allah Subhanahu wa taala ketika dia mukul istrinya dan nggak berbuat baik kepada istrinya. Berarti menunjukkan apa? Berarti kan ini menjadikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang rendahan. Pengetahuan Allah nggak dianggap sama dia. Penglihatannya Allah nggak dianggap sama dia. Tapi penglihatannya makhluk, jangan sampai makhluk ketahuan sama yang lainnya, ya kan? Jangan sampai didengar sama tetangga. Begitu besar di dalam hatinya. Kenapa? Isin, tapi tidak isin sama Allah. Isin sama makhluk, tapi tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena data tentang ilmunya Allah, maha sami'nya dan maha basinnya Allah Subhanahu wa taala rendah di dalam hatinya. Makanya apa? Allah tidak besar di dalam hatinya. Berbeda dengan orang-orang yang dia kenal sama Allah. Makanya seorang wanita yang disebutkan sama Ibnu Rajab Al-Hambali, apakah ada pintu yang tidak ditutup? Ada. Apa? Al-babul ladzi bainana wa bainallah, pintu antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi bagi orang yang bertakwa kepada Allah? Fala yata'arradu laha, katanya. Sudah, orang yang bertakwa kalau dia kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya ditinggalkan wanita tersebut. Gitu. Ditinggalkan wanita tersebut. Wa ra'a ba'duhum rajulan yukallimu imra'atan, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ada sebagian mereka melihat laki-laki mengajak bicara wanita yang lain, faqala innallaha yarakuma sataranallahu wa iyyakuma. Terkadang ada orang mungkin dia ngobrol sama wanita yang bukan mahramnya. Sebagian yang lain mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita, menunjukkan bahwasanya apa? Kita itu betul-betul diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita itu betul-betul berada di dalam naungan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ketika Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Kata Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala an ilmihi tammil muhiti bi jami'il asya. Allah mengabarkan kepada kita tentang ilmunya yang begitu sempurna. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Jaliliha wa hakiriha, baik yang besar maupun yang kecil. Ya kan? Saghiriha wa kabiriha, daqiqiha wa latifiha, yang begitu lembut, yang dakik. Tujuannya untuk apa? Liyahdharun nasu ilmahu fihim, supaya manusia itu berhati-hati dengan ilmunya Allah di dalam perbuatan mereka. Fayastahyu minallahi haqqal haya, sehingga manusia itu punya rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Wa yattaquhu haqqat taqwa, sehingga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wa yuraqibuhu muraqabatan, dan terus merasa diawasi dengan pengawasan. Man ya'lamu annahu yarahu, bahwasanya dia mengetahui bahwasanya Allah melihat dia, dan terus-menerus Allah melihat orang tersebut. Fa innahu ta'ala ya'lamul ainal kha'inata wa in abadat amanah. Allah mengetahui mana mata-mata yang apa? Mata-mata yang berkhianat. Wa ya'lamu ma tantawi alaihi khabaya as-sudur minad dhamairi was-sarair. Dan Allah mengetahui apa yang dilipit-lipit di dalam hati seseorang, disembunyikan. Mau dia enggak cerita sama siapapun, Allah itu maha
Maha mengetahuinya. Dan ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya harus muncul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Alim, apa yang harus ada pada diri kita? Kita harus sadar bahwasanya ilmu kita itu sedikit, Bapak Ibu. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, ilmu kita ternyata sedikit. Kenapa? Karena yang mengajarkan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwasanya ilmu kita sedikit, ya kita minta sama Allah. Makanya para malaikat mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika kita ditanya tentang ruh saja, yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Coba siapa yang bisa menjelaskan tentang ruh kita ini, Bapak Ibu? Padahal dekat kok sama kita. Tapi siapa yang bisa menjelaskan tentang ruh? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Ruh itu perkaranya ada pada Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak diberikan ilmu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa qalila, kecuali sedikit. Wis tidak usah sombong. Kita kadang dikasih ilmu sedikit, subhanallah sombongnya begitu luar biasa. Mbok dia mau jadi ustadz, mbok dia mau jadi profesor, mbok dia mau jadi dosen, mbok dia mau jadi dekan, mbok dia mau jadi apapun itu. Itu ilmunya sedikit, tidak banyak kalau dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan dari ilmu yang kita punya? Oh, ilmu itu juga dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, kalau kita tahu tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Hendaknya kita tawasul dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk salat istikharah, Allahumma inni nas'aluka. Ketika seseorang mau istikharah, maka inni nastakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Kita disuruh istikharah dengan ilmunya Allah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Tawassul dengan ilmunya Allah karena kita nggak tahu mana yang baik bagi ataupun yang buruk buat kita. Kadang kita itu subhanallah mau melakukan sesuatu jarang istikharah. Jarang kita itu meminta tawasul dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita sudah tahu yang maslahat yang kayak gini, yang madarat yang seperti ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa istiftah, Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertawasul dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdini limakhtulifa fihi. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku dengan apa yang perselisihan yang terjadi di antara mereka, di antara manusia. Minta petunjuk sama Allah dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan apa? Jangan kita ini keminter, jangan kita ini ngerasa hebat dengan ilmu kita. Terus kita minta pertolongan kepada Allah dengan tawasul dengan ilmunya Allah. Kita sedikit ilmu. Kalau kita nggak tahu, katakan kita nggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pembelajaran ilmu kepada kita yang nafi. Terus kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul dijalankan bagi orang-orang yang mereka apa? Bagi orang-orang yang mereka kenal dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pelengkap, karena di sini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif dan Al-Khabir itu maknanya sama dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, dan ini juga banyak di dalam Al-Qur'an disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, Al-Khabir. Maka ilmunya secara umum maknanya secara umum itu sama. Cuma sebagian para ulama mengatakan bahwasanya makna dari Al-Khabir itu yaitu apa? Ilmu berkaitan dengan masalah sarair. Yaitu berkaitan dengan masalah sesuatu yang tersembunyi, itu adalah merupakan khabir atau latif. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kalian enggak akan pernah bisa meliputi, mata-mata kalian enggak pernah meliputi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah meliputi mata-mata kalian. Yang disembunyikan oleh mata-mata kita dari yang namanya pengkhianatan atau apa dan lain sebagainya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Latif Al-Khabir. Allah Maha Latif dan Maha Khabir. Ini maknanya yaitu Maha mengetahui. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan
di dalam surat Luqman ketika Luqman, yaitu seorang hamba yang soleh, memberi nasihat kepada anaknya, "Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir." Ditutup sama Allah dengan Maha Latif dan Maha Khabirnya Allah. Kata Luqman, "Wahai anakku, sesungguhnya keberadaanmu, yaitu keberadaan dari mithqala habbatin min khardalah, yaitu biji yang begitu kecil di sakhra, yaitu di tanah yang begitu lapang, atau di langit atau di bumi, itu pasti semua akan didatangkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Latif dan Maha Khabir. Allah Maha mengetahui terhadap apa itu semua. Yang kecil saja Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Itu yang disebutkan oleh para ulama makna dari nama Al-Khabir, yaitu alladzi adraka ilmuhu as-sarair. Yang ilmunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang sangat tersembunyi. Begitu pula makna Al-Latif. Al-Latif maknanya sama dengan makna Al-Khabir, yaitu mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Meskipun Al-Latif mempunyai makna yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Mana Al-Latif yaitu apa? Alladzi yusilu ila ibadihi wa auliyaihi masalihahum bilutfihi wa ihsanihi min turukin la yash'uruna biha. Apa makna Al-Latif? Kata beliau Syekh Abdul Razzaq, selain makna Allah Maha mengetahui, makna latif yang lain yaitu yang mengantarkan kebaikan kepada hamba-hambanya tanpa hamba-hambanya tersebut apa? Menyadari. Seakan-akan apa? Seakan-akan itu sesuatu yang nggak terasa, Bapak Ibu. Dan itu yang Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam kenal Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala Maha Latif. Nabi Yusuf alaihi salam ceritanya ketika Nabi Yusuf dibuang kan, kemudian jadi budak, diperjualbelikan. Kena fitnah wanita, difitnah sama para wanita, kemudian Nabi Yusuf minta untuk masuk penjara. Kemudian rajanya mimpi, ya kan? Kemudian Nabi Yusuf diajari takwil sama Allah, takwil mimpi. Kemudian bisa mentakwilkan, kemudian paceklik. Itu kira-kira kebetulan atau enggak? Itu enggak ada yang kebetulan. Makanya kalau ada orang bilang di dunia ini kebetulan ya kita ketemu. Enggak ada yang kebetulan. Di dunia ini enggak ada yang kebetulan, Bapak Ibu. Semua itu sudah diatur sama Allah. Gitu. Kadang ada orang, wih, aku tiba-tiba dapat rezeki. Enggak tiba-tiba dapat rezeki itu enggak tiba-tiba. Semua sudah diatur sama Allah. Makanya enggak ada di dunia ini sesuatu yang tiba-tiba, itu enggak ada. Semua itu diatur sama Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa sampai kita enggak sadar kalau itu diatur sama Allah. Itu Maha Latifnya Allah. Allah pengen memberikan kebaikan seorang hamba, ya kan? Sampai seorang hamba itu tidak sadar kalau dia itu lagi diatur sama Allah dan dikira itu adalah sesuatu yang tiba-tiba. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika mengetahui bahwasanya beliau diajari takwil mimpi, keluar dari penjara, dijadikan perdana menteri, ya kan? Untuk bagian apa namanya? Bantu-bantu. Kemudian beliau ngasih bantuan kepada orang-orang, didatangkan keluarganya dari Mesir, didatangkan keluarganya dari Badiyah menuju ke Mesir. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, ketika di akhir-akhir surat Yusuf, apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Robku itu Maha Latif kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maksudnya apa? Allah sudah ngatur semua ini sehingga saya dan keluarga saya itu bisa kembali. Dan ketemu kembali dalam keadaan apa? Dalam keadaan baik. Yang dulunya saudara-saudara saya jahat sama saya, dia sudah bertaubat, dia baik. Saya alhamdulillah diselamatkan sama Allah. Orang tua saya bisa mengambil ibrah dari apa yang terjadi. Sehingga apa? Pertemuan menjadi pertemuan yang baik. Kemudian ditutup sama Nabi Yusuf alaihi salam, Inna Rabbi latifun lima yasha. Rabbku itu begitu lembut terhadap siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maksudnya apa? Allah kalau berbuat seakan-akan apa? Seakan-akan, loh, kok ketepaan ya? Seakan-akan, loh, kok bisa ya? Padahal apa? Semua itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala dengan selembut mungkin sampai orang-orang itu apa? Nggak sadar kalau itu adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kenali Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah Subhanahu wa taala. Kenali nama-namanya Bapak Ibu. Kenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenali perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan masuk ke dalam surga dunia. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah." Barang siapa yang nggak pernah masuk ke dalam surga dunia, dia nggak akan pernah masuk ke surga akhirat. Maksudnya apa? Surga dunia itu kenal sama Allah. Surga dunia itu al-unsu billah, hidup bersama Allah, bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang paling indah kecuali kita itu hidup bersama Allah. Kenal dengan namanya, kenal dengan sifatnya, kenal dengan perbuatan Allah yang begitu indah. Akhirnya kita bisa betul-betul mengatakan innallaha jamil. Allah itu indah, namanya indah, sifatnya indah, perbuatannya indah, apalagi zatnya yang begitu indah. Yang akhirnya menjadikan kita apa? Punya rasa syauq, punya rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau sudah sampai tingkatan seperti ini, dia bisa sampai tingkatan ihsan, akhirnya apa? Orang itu tidak berat untuk meninggalkan dunia ini. Kalau sudah waktunya ajalnya, ya sudah, dia begitu nyaman lepas dari kehidupan dunia menuju ke negeri akhirat. Makanya itu yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah apa? Ditawari untuk hidup terus di dunia, ditambah umurnya, apa kata Rasulullah? Rafiqul a'la. Oh, sudah selesai, saya mau kembali kepada Allah. Saya mau hidup nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga nama yang maknanya hampir mirip semua, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Al-Latif, dan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir, yang mengajarkan kepada kita tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatunya. Terutama yang paling penting yang harus kita sadari bahwasanya ilmunya Allah senantiasa melihat dan mengetahui isi hati kita, Bapak Ibu. Pantas nggak kita untuk dipilih sama Allah? Pantas nggak kita untuk ditolong sama Allah? Pantas nggak kita untuk diberi bimbingan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Semua tergantung sama diri kita. Apakah kita mau memantaskan diri ditolong sama Allah atau kita tidak memantaskan diri untuk ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Al-Latif dan Al-Khabir. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Monggo. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu? Ibu-ibu ada? Belum ada. Baik, kalau belum ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.